Di hiruk-pikuk industri yang terus berkembang, Pantai Lelehan Garam menyimpan persoalan yang masih menjadi perhatian hingga saat ini. Sepanjang pesisir pantai, berbagai jenis sampah terlihat menumpuk dan terbawa arus sungai dan laut hingga ke bibir pantai. Kondisi ini tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan pesisir, tapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sampah yang terus berdatangan menjadi bukti bahwa permasalahan lingkungan masih belum sepenuhnya teratasi. Keberadaan sampah yang terus bertambah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan masalah yang muncul dalam waktu singkat. Sampah yang sampai ke pantai merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar. Mulai dari kebiasaan membuang sampah sembarangan hingga pengelolaan limbah yang belum optimal. Hamparan sampah yang terlihat di Pantai Lelehan bukanlah permasalahan yang baru muncul belakangan ini. Kondisi ini telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Sampah-sampah tersebut terbawa oleh arus sungai dari Sungai Garam, lalu bermuara dan menumpuk di tepian pantai, menciptakan pemandangan yang terus berulang dari waktu ke waktu. Saya juga udah searching di internet. Oh, Katanya tuh sampah-sampah di sini tuh emang udah ada dari lama ya? udah bener, bener. Kayaknya kurang lebih 3 tahun lah. Kalau lagi musim sampah itu jelas keganggu. Karena sering terjadi di saat kita nurunin kipas mesin. Nah kadang dia plastik itu kan nyangkut bahasa sini ya. Jadi muter-muter di kipas mesin itu. Nah kalau udah karena kerja banyak, seringlah terjadi macet itu. Tapi mati mesin doang, bukan macet total sih enggak. Memang itu jelas keganggu gitu. Meski demikian, masyarakat pesisir telah lama hidup berdampingan dengan kondisi tersebut. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan bersama. Salah satu periode yang paling sering dikaitkan dengan meningkatnya jumlah sampah di Pantai Lelehan Garam adalah musim angin barat. Pada musim ini, arus dan gelombang laut membawa lebih banyak sampah menuju kawasan pesisir. Ketika angin barat datang, jumlah sampah yang terdampar dapat meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Berbagai jenis sampah terbawa dari berbagai tempat dan akhirnya bermuara di sepanjang garis pantai. Namun, di tengah kondisi tersebut, sebagian masyarakat melihat adanya peluang yang memperoleh penghasilan tambahan. Sampah plastik yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, lalu dijual kepada pengepul untuk didaur ulang. Bagi sebagian warga, kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan sampah yang terdampar, sekaligus menambah pemasukan keluarga ketika angin barat datang. Meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, langkah ini setidaknya membantu mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di pesisir. Sebenarnya kalau hubungan angin barat dengan nelayan ya jelas tergantung. Karena kalau barat itu nggak bisa melaut. Ombaknya gede, motor gede, jadi tidak ngambil resiko. Ya, maksudnya kegiatan lain lah gitu. Tapi paling ngambil sampah yang bisa dijual Oh. di sini. Ambil sampah yang bisa dijual kayak botol aqua, plastik Iya, itu ya. plastik, ya. Nah itu ya hitung-hitung sambil ngebersihin kan gitu. Dijualnya dekat-dekat sini? Ya, di sini kadang-kadang yang ada yang ngambil ke sini.
Fenomena ini memperlihatkan sisi lain dari persoalan sampah di pantai lelehan garam. Di satu sisi, sampah menjadi masalah lingkungan yang sangat mengganggu. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat mampu memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghasilan tambahan. Di sisi lain, berbagai upaya juga dilakukan untuk menjaga kebersihan pantai. Setiap bulannya, masyarakat bersama komunitas lingkungan secara rutin mengadakan kegiatan bersih pantai untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Biasanya ini ada. Jadi untuk pembersihan sampah itu ada. Biasanya tiap bulan ya. Tiap bulan pembersihan sampah di sini. Tentunya biar lingkungan bersih. Dan Biasa dilakuin per bulan sama Dinas Lingkungan Hidup ya? bukan dinas lingkungan itu bukan. Jadi itu kayak swadaya masyarakat. Oh, jadi Kayak swadaya. tapi kalau dari warga-warga di sini itu suka ada bersih-bersih secara rutin juga nggak? Ada. Oh, ada. Karena ya lingkungan kita harus bersih lah. Dari mulai PT Lotte yang baru, sejak itu ada pembersihan nggak tahu dari pihak Lotte atau dari mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah ada, non. Bahkan kalau lagi banjir sampah tiap minggu, bahkan dalam satu minggu bisa 2 kali 3 kali dalam pembersihan itu, non. Jadi dalam satu karung itu upahnya 10.000. Namun, pada kenyataannya, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Setelah kegiatan bersih pantai selesai dilakukan, sampah seringkali kembali berdatangan bersama arus laut. Kondisi ini membuat persoalan sampah seolah menjadi siklus yang terus berulang. Pantai lelehan garam pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan tentang pantai yang kotor. Lebih dari itu, kondisi ini menjadi gambaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik serta kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang hilang bukan hanya keindahan pesisir. Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat juga dapat terdampak. Oleh karena itu, menjaga laut dan pantai bukan hanya tanggung jawab masyarakat sekitar, melainkan tanggung jawab bersama. Sebab laut yang bersih bukan hanya untuk hari ini, tapi juga generasi yang akan datang.